Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Rasman Arif Nasution kembali memasuki babak baru dan bergulir semakin panas. Senin, 3 Februari 2025 kemarin, sang pengacara menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan mendampingi Fadel Bajideh dan Martin Bajideh untuk menindaklanjuti laporan ayah mereka terhadap Nikita atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Keduanya juga sekaligus menjalani pemeriksaan sebagai saksi dan menegaskan bahwa laporan tersebut tetap berjalan. Fadel pun mengungkapkan bahwa sang ayah tidak tahu apa-apa terhadap kasus yang terjadi antara dirinya dan Laura Mezani dengan Nikita dan menyebut sang ayah hanya menjadi korban. Siang hari ini saya bersama dengan tim didampingi Saudara Rahmat, Saudara Aufar Al-Wafi, Bu Ade Suryani, dan juga Saudara Fadel Al-Fajar Bajideh, Saudara Martin, dan Pak Umar serta Bintang lagi ada di mobil. Pertama, menindaklanjuti laporan dari Bapak Umar Bajideh terkait dengan dugaan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh saudari Nikita Mirzani. Jadi hari ini akan diperiksa 2 orang saksi. Setelah ini maka lanjut pemeriksaan kepada saudari Nikita Mirzani. Adapun saksi yang dihadirkan hari ini adalah Saudara Fadel Al-Fajar Bajideh dan Saudara Martin Bajideh. Adik saya AK Kombes Pol Ade Rahmat. Beliau menyampaikan kepada saya bahwa insya Allah hari ini surat ditandatangani untuk pemanggilan saudari Nikita Mirzani. Nah, kapan, seperti apa, tolong saudara-saudara pantau. Ya bokap kan nggak tahu apa-apa, tahunya dari gua. Jerpik Sinovi. Bokap nggak ngikutin, soalnya nggak ngikutin masalah gua sama Loli. Jadi ini makanya dapat dulu, ntar kita kejepit ya. Artinya sangat disayangkan ya, artinya dengan ini sampai bapak kamu. Iya, sampai ya sempat disayangin ya, bokap sampai tahu semua kan jadinya. Kabel. Setelah menjalani pemeriksaan selama 2 jam, Rasman dan keluarga Bajideh menemui awak media dengan atmosfer yang cukup tegang. Umar, ayah Fadel yang menjadi pelapor, bahkan sampai menyebut Nikita sebagai gembong fitnah dan meminta kasusnya diproses secara adil, secara belak-belakan. Rasman juga menegaskan bahwa dirinya akan merasa sangat puas jika Nikita mendekam di penjara, bahkan jika hanya 1 hari saja sekalipun. Hari ini tadi telah diperiksa 2 orang saksi. Pertama saksinya adalah Saudara Fadel Al-Fajar Bajideh, ya sudah ya. Yang kedua Saudara Aufar Al-Wafi sendiri, sarjana hukum dari Ranokor. Sekitar 2,5 jam dengan 2 orang saksi. Diperiksa secara bergantian. Saya terima kasih sama penyidik Bribtu Ujo Haji. Mudah-mudahan penyidik ini bisa dekat ke atas dan cepat diproses, karena kalau bertele-tele begini gembongnya fitnah ini masih berkeliaran. Ini gembongnya fitnah, jadi kita kalau ular palanya dulu, nanti baru kacung-kacungnya kita sikap. Manusia sampah ini saya maunya cepat dipanggil, diproses, dengan kita tuntun semua sama teman-teman media ini. Jadi harus segera, saya berharap secepatnya supaya gembong-gembong fitnah ini dihapus dari. Oke. Kami tidak mempersoalkan apakah Nikita Mirzani harus dihukum 5 tahun, 2 tahun 8 bulan, 4 tahun dan atau sebagainya. Itu biar proses hukum. Karena bagi saya 1 hari pun itu sudah mencukupi agar ada efek gerak kepada manusia yang banyak orang sekarang menyebutnya diduga. Ya sering disebut orang sekarang menjadi seseorang yang berinisial Nikibul.
Saya nggak tahu maksudnya siapa itu Niki Putri. Sementara itu, Fadel juga dilaporkan oleh Nikita atas kasus dugaan pelecehan dan aborsi. Sebagai kuasa hukum, Rasman dengan tegas meminta laporan tersebut dihentikan karena dinilai sudah tidak memiliki dasar hukum. Ia jadi menyinggung terkait nasib Laura Mezani alias Loli putri Nikita yang sampai detik ini pihaknya masih dipertanyakan keberadaannya. Laporan terhadap Fadel. Ini yang terakhir. Saya minta dengan tegas agar kasus laporan NM terhadap Fadel dihentikan. Sudah tidak ada dasar. Kemarin Saudara Fahmi mengatakan dia mendampingi. Saya meragukan. Buat apa diperiksa berulang-ulang? Apa yang sudah ditanya penyidik, dia sudah info ke saya. Seluruhnya dia sudah jelaskan. Tapi banyak yang bertanya ke saya, apakah benar saudari Loli bercerita kepada saya ada dugaan pengancaman terhadap dia? Ada. Dari siapa? Dari orang dekat dia. Nah, sampai segitunya, tapi saya sudah sampaikan itu ke Komnas HAM, sudah sampaikan itu ke Ombudsman, dan dalam 1-2 hari ini saya tetap akan bergerak. Karena saya dengan Bu Ade itu masih punya feeling, Fadel juga hampir tiap hari chat WA ke saya, bahwa kami tidak yakin bahwa dia berada di tempat yang katanya super eksklusif itu. Karena saya nggak bisa gambarkan, dulu kan dia begitu, makanya Fahmi, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Karena Anda menebar pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta, maka jangan Anda mengatakan sesuatu orang tidak percaya. Yakin karena udah berlarut-larut. Udah hampir 6 bulan. Ini bulan ke-6. Udah iya, udah bulan ke-6. Udah hampir 6 bulan. Paling nanti gua mau fokus dulu sama laporan dari bokap ya kan. Baru nanti gua jelasin lagi ke bawah. Informasi terbaru nih. Saya dapat info ada usaha untuk melimpahkan perkara Fadel ke Polda Metro Jaya. Ya, ada upaya untuk melimpahkan laporan terhadap Fadel ke Polda Metro Jaya. Ada apa dengan kalian semua sekarang? Jangan coba-coba itu. Kenapa? Karena sudah naik sidik, Polres harus bertanggung jawab. Kami desak untuk dihentikan. Ini nanti sama-sama kita lihat. Kalau itu terjadi, ini akan tambah ramai urusannya. Di tengah permasalahan yang semakin panas, Nikita Mirzani terlihat sempat mengunggah foto putri sulungnya. Dalam unggahan di Instagram Stories-nya tersebut, terlihat Loli tanpa menggunakan hijab berfoto bersama dengan seorang pria. Nikita pun meminta kepada Rasman dan Fadel untuk menantikan kejutan lainnya. Dan terkait hal itu, Fadel mengaku bahwa dirinya sama sekali tidak merasa cemburu. Di sisi lain, dengan tegas Rasman bahkan menduga bahwa foto tersebut hanyalah rekayasa semata. Saya dikirimin WA oleh teman-teman wartawan. Ada story dari saudari NM yang di situ ada foto saudari atau saya sebut dengan Ananda Laura Mezani alias Loli berfoto bareng seorang laki-laki. Jawabannya nanti boleh juga dijawab oleh Fadel. Jawabannya, foto tersebut tidak kami percayai. Saya tunjukkan ya. Walaupun kalian sudah lihat, tapi saya sudah simpan juga. Dan Fadel saya lihat tenang-tenang aja. Tapi kalau cemburu kan tanda sayang. Iya dong. Nggak ada ini. Pokoknya urusan Fadel nih. Nggak ada cemburu-cemburu. Nih, mungkin tidak semua lihat ya. Tengah kiri Kiri ya. Kenapa foto ini yang ditampilkan? Tampilkanlah foto NM dengan dengan LM. Tampilkan foto Nikita Mirzani dengan Loli, lagi mesra-mesraan, lagi suap-suapan, lagi peluk-pelukan, maaf-maafan, itu baru keren. Kalau ini jadi serius di mata kami begini. Pertama, anak ini berhijab, ketemu saya berhijab, tiba-tiba tidak berhijab, dan ini di-post. Apakah ini persetujuan dia? Kalian ingat ya, ketika pertama kali saya dengan Rahmat, Kemen PPA, unit PPA dengan safe house mengantar ke rumah sakit Polri, itu Loli komplain
Om, saya kan di sini di kamar ini ada CCTV di luar yang jaga. Saya kalau mau tidur gimana? Saya kan buka hijab. Segitunya dia. Saya nggak mau kelihatan rambut saya. Ini benar. Dan saya langsung keluar. Bicara dengan penjaga. Saya tanya, ini yang jaga banyak perempuan apa laki-laki? Jadi kalau ini ditampilkan dia tidak berhijab, maka menambah keyakinan kami bahwa ini foto tidak benar. Yang kedua, ini merusak nama baik Loli. Atau ini bagian dari artificial intelligence. Paham ya? Jadi ini bukan foto yang membuat Fadel cemburu atau kami marah. Tidak. Ini sangat merendahkan Loli. Apakah Loli dikasih pacaran di sana? Ini harus menambah keyakinan kami untuk mencari keberadaan Loli. Sempat kali karena kan awalnya tahunya kan katanya dipindahin nih ke RS Polri, Polri situ kan. Tapi tiba-tiba dipindahin ke mana nggak tahu ya kan. Makanya gue sempat khawatir sama Om Rasman. Gue nanya-nanya sama Om Rasman tiap hari gitu. Fadel tiap hari sekarang telepon saya. Dia pengen cepat 28 Mei. Iya. Dia mungkin mau bawa Apa 28 Mei, Bang? 28 Mei kan selesai. Dia sudah Iya, dewasa, udah dewasa, 18 gitu. tahun. Tidak hanya mendampingi kasus keluarga Bajideh, Rasman juga menyoroti laporannya terhadap Nikita atas dugaan penganiayaan dan pencemaran nama baik. Ia mengklaim sudah berkomunikasi dengan polisi terkait laporannya tersebut. Rasman pun mengaku bahwa dia sudah kangen dengan ocehan sang seteru, sehingga berharap kasus yang ia sudah layangkan itu dapat segera diproses. Terkait dengan laporan saya dugaan penganiayaan. Tadi suratnya sudah di meja Kasat Reskrim dan hari ini diproses dan saya sudah bertemu dengan penyidiknya. Dan sudah ada perintah langsung dari Bapak Kapolres. Begitu bahasanya tadi. Atensi langsung. Ini bukan karena perintah A, perintah B, tidak. Tapi saat ini banyak yang saya lihat perilaku penyidik di bawah tidak sinkron dengan data yang dia terima disampaikan kepada pimpinan berbeda. Banyak yang kami duga itu terjadi. Sehingga Polres Metro Jaksel yang saat ini mendapat sorotan serius harus benar-benar memperhatikan apa yang kami sampaikan ini. Dan begitu suratnya sampai, kemudian NM akan segera dipanggil. Dalam pengertian ditandatangani, langsung dipanggil berbarengan dengan pemeriksaan dokter yang melakukan visum. Ya, saya rindu juga saya dengan ocehan dia, sudah 2 minggu nggak pernah ngocehin saya. Saya nggak tahu, tapi yang pasti kasus laporan saya harus jalan. Dan saya juga hari ini dengan Rahmat akan diskusi dengan penyidik laporan saya terhadap NM yang kedua, yaitu dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan kepada saya.